Saya tidak akan ngomong lagi mengenai hukuman mati. Hukuman berat menanti 3 polisi pemberontak 6 anggota Laskar FPI yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Ini penjelasan bahwa 3 anggota sudah berstatus sebagai terlapor sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan ilahi Rabbi, dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid ini, dan senantiasa Allah berikan dalam bentuk nikmat rezeki yang menghantarkan kita insyaallah senantiasa untuk bisa saling berbagi. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 93. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Wahai para pembantai 6 laskar, lihatlah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan kalian di dalam neraka jahanam. Allah laknat kalian dan Allah mengutuk, dan Allah siapkan azab yang sangat besar. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya. Oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kepada pelaku, kepada aktor, kepada yang memerintahkan, siapapun itu yang mengikut sertakan dirinya dalam pembunuhan seorang yang beriman, yaitu saat ini adalah 6 laskar yang saat ini sudah pula dibunuh, difitnah pula lagi, bahkan dijadikan pula tersangka. Na'udzubillah min zalik. Wahai para pembunuh, jangan lagi lakukan dusta. Sudah cukup, sudah, jangan kau lakukan dusta. Sudah banyak kedustaan, kezalimanmu kau tutupi dengan kedustaan. Sesungguhnya itu menyurugikan dirimu sendiri, karena Allah yang menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 9, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalian tipu Allah dan kalian tipu orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Sekarang sadarlah, wahai pelaku atau aktor dari kepolisian yang sudah terduga saat ini sebagai pelaku pembunuhan. Maka katakanlah sebenarnya pada sidang, siapa yang menyuruhmu, siapa aktor belakang ini yang memerintahkanmu. Maka ketika engkau jujur, insya Allah, bukankah Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita semua? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kul al-haqqu law kana murra. Katakan walaupun itu pahit, katakan walaupun kau terintimidasi, katakan walaupun kau sudah kehilangan jabatan. Saat ini apalagi kau sudah kehilangan jabatan dan akan resikonya kehilangan jabatan. Katakan saja sebenarnya siapa aktor yang memerintahkanmu, siapa orang dalam dibalik ini semua, maka engkau akan selamat. Dan kalau kau tidak mengatakan, Masya Allah, secara negara pun engkau akan kena pada pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Apakah kau mau sendirian di dalam penjara dan kau selamatkan orang yang memerintahkanmu, dan kau lindungi orang-orang yang menjadi aktor atau dalang di balik ini semua agar engkau sendiri yang merasakan?
jangan mau sahabatku yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu sahabatku surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita dengarkan kata-kata aktor yang ada di video berikut ini supaya menjadi semangat engkau wahai para pembunuh untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dan siapa dalang serta aktor di balik ini semua. Yuk sama-sama kita lihat. Saya tidak akan ngomong lagi mengenai hukuman mati. Hukuman berat menanti 3 polisi pembantai 6 anggota Laskar FPI yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Ini penjelasan bahwa 3 anggota sudah berstatus sebagai terlapor sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM tersebut. Saat ini masih diproses. Tentunya untuk seperti yang ditanyakan tadi, kalau anggota berstatus akan melalui mekanisme, melalui sidang kode etik. Sampai saat ini proses itu sebentar berjalan. Ya. Anggota diberhentikan itu harus melalui proses. Sementara ini masih dilakukan proses oleh Propam dan tentunya oleh Direktorat Tindak Pidana. Perbuatan itu harus didukung oleh 2 alat bukti, baru boleh jadi hakim ditonjolkan. Jadi pada putusan ini dalam pembahasan tadi kami lihat 3 yang ditemukan. Namun demikian nanti kami lihat dalam putusan. Nah, setelah itu kami mengambil seperti itu. Boleh membiarkan kasus ini terbang bersama angin, gone with the wind. Walaupun sebenarnya 2 orang sudah terbang bersama angin, ya, tidak lagi mendapatkan keadilan, yaitu 2 orang yang meninggal diduga dalam tembak-menembak. Kita tahu bahwa keluarga korban sudah melakukan mubahalah, bersedia dilaknat 7 turunan kalau memang putra-putra mereka membawa senjata api modal untuk tembak-menembak tersebut. Jadi sebenarnya sahabat LH sekalian, ya, ada versi lain, ya, yang mengatakan tidak terjadi tembak-menembak sesungguhnya. Yang terjadi adalah, ya, pertarungan yang tidak seimbang, ya. Tentu salah satu versi mengatakan, ya, mengetahui mereka kalau itu polisi. Jadi hal yang paling aneh dan yang tidak logis adalah ketika ada perkataan yang mengatakan bahwa bentrok tidak akan terjadi kalau Laskar FPI tidak bersifat menunggu. Kalau saya mengatakan bentrok tidak akan terjadi kalau polisi tidak menguntit hal yang tidak perlu dikuntit. Yang kedua, bentrok tidak akan terjadi kalau polisi memperkenalkan diri dengan menggunakan uniform. Mudah-mudahan saya kira Laskar FPI atau siapapun kalau mengetahui bahwa yang mereka kuntit, yang mereka tunggu itu adalah penegak hukum. Saya nggak tahu apa maksud dari kepolisian, ya, tetapi yang jelas bahwa ini sebenarnya tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 yang dibuat oleh institusi kepolisian sendiri, begitu. Nah, kalau misalnya nyata-nyata yang bersangkutan itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah kenapa ini dinaikkan juga menjadi proses penyidikan? Ini suatu pertanyaan memang sebenarnya, gitu. Misal pasal 9, ya. Apakah di situ ada tindak pidana, bukan tindak pidana, kan begitu kan? Sampai kepada persoalan apakah memang di sini bisa dilakukan penuntutan atau tidak, gitu. Nah, di sini kan sebenarnya akan berkoordinasi dengan kejaksaan dalam artian jaksa sebagai dominus litis, gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar saya sebenarnya, gitu kan? Kenapa faktualnya sudah meninggal dan kemudian masih dilakukan proses penyidikan dan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan dan kemudian setelah itu jadi tersangka? Hukuman berat menanti 3 polisi pembantai 6 anggota Laskar FPI. Barreskrim Polri saat ini masih menangani kasus unlawful killing yang diduga dilakukan 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap Laskar FPI. 3 prajurit Korps Bayangkara itu kini berpotensi menjadi tersangka. Kabar Reskrim Komjen Agus Adrianto mengatakan pihaknya menyiapkan pasal dengan hukuman berat kepada 3 polisi itu. Kemungkinan adalah pasal yang dipersangkakan pasal 338 Junto 352 ayat 3 KUHP. Diketahui pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan pasal 352 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Diketahui dalam kasus ini penyidik sudah mengantongi calon tersangka yang berasal dari anggota Polda Metro Jaya. Di mana saat ini kasus tersebut masih dalam proses dan dugaan tersangka juga sudah ada.
Ketiganya diduga melakukan unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar FPI yang disebut-sebut sempat menyerang polisi. Penyidik juga masih mengkonstruksi kasus agar sama dengan kejaksaan yang nantinya akan melanjutkan prosesnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sudah lihat sahabatku ini, Allah. Semoga video ini bisa memberikan motivasi, dan jangan lupa subscribe, like, and share, serta bagikan ke semuanya saudara-saudara yang kenal dengan saudara-saudara yang lainnya, agar bisa menjadi konten ini jadi ladang jariah buat kita semua, dan menghantarkan kita untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.